Prediksi bencana di awal 2025 ya. Kita lihat dari sisi energi dulu ya. Kalau aku merasakan di sini ada hawa panas ya, maka di tahun 2025 ini di sini akan ada banyak perubahan alam semesta ya, bahwa di sini diliputi oleh air dan angin. Akan ada angin kencang, kemudian juga dihujani oleh banjir yang mengelilingi Nusantara Indonesia ya. Tapi di tahun ini juga sudah ada pergolakan yang namanya pergolakan bumi yang bergejolak. Artinya di sini akan ada beberapa gunung Merapi yang akan meletus di tahun ini. Maka di tahun 2025 akan adanya pergolakan angin kencang dan juga air ya. Tahun ini sudah mulai bergejolak dan bahkan ini akan berlangsung sampai pertengahan di tahun 2025. Bahkan akan ada kecelakaan ya, udara, darat dan juga laut di tahun 2025. Kalau untuk banjir, longsor atau gempa gimana di awal tahun? Ya, seperti aku bilang tadi, ya di sini di awal tahun itu akan adanya longsor dan banjir. Di tahun ini, di tahun 2024 ini menjelang akhir tahun sudah ada pergerakan api ya, sudah ada pergerakan api di sini di tahun 2024 ini juga yang akan bermuaranya pada pecahan lempeng-lempeng bumi ya, yang akan bocor. Nanti lempeng bumi itu akan bocor, maka akan banyak lebih ini akan berlangsung Oktober, November, Desember, Januari sampai pertengahan itu akan ada bencana banjir, bahkan akan ada badai dan juga disertai oleh, kita akan mengingat adanya tsunami atau megatrust ya. Ini akan masih berlangsung di tahun 2025. Terjadinya awal bencana seperti itu apakah karena faktor suhu yang itu atau ada alasan lain? Terjadinya faktor bencana alam yang terjadi itu biasanya adalah fenomena alam, di mana juga adanya kerusakan-kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari manusianya itu sendiri ya. Dan salah satunya adalah sifat pribadi manusia yang rusak. Ini adalah bencana adalah sebagai teguran ataupun sebagai pengingat kepada masyarakat khususnya dan manusia khususnya juga, di mana sifat perilaku manusia ini yang tidak baik akan mewujudkan ataupun akan mendapat celaka dengan diberikan peringatannya melalui bencana alam. Maka sepatutnya kalau mau kita terhindar dari bencana alam, maka perbaikilah sikap kita, perbaikilah perbuatan kita, karena kita lihat banyak sekali sekarang kasus-kasus ya, baik kriminal maupun kejahatan maupun kasus-kasus yang tidak terduga seperti korupsi dan lain-lain, itu juga yang mengakibatkan negara kita tuh rusak secara moral, maka rusak secara alam semesta juga. Lalu gimana nih cara menghindari untuk terjadinya bencana di awal tahun 2025? Sudah sepatutnya sebagai manusia yang beragama, kita untuk menghindari bencana, kita harus balik lagi fafiru ilallah, kembali kepada Tuhan ya, yang Maha Esa, dengan yaitu tadi ya, perbaiki diri kita, perbaiki sikap kita ya, kemudian juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau muslim ya sholat, kalau Kristen ke gereja, Hindu ya mungkin ke kuil, Hindu ke kuil, Buddha ke kuil ya, maka itu juga yang akan menjadi kunci keseimbangan alam semesta. Sebab alam semesta ini akan berkecamuk ketika manusianya juga melakukan hal-hal yang terjadinya konspirasi kejahatan. Dan salah satunya yang menyebabkan bencana yang akan maha dahsyat adalah adanya juga pergolakan politik yang di sini memang mempengaruhi sangat besar ya pengaruhnya, yaitu akan adanya pergantian dan akan adanya kericuhan-kericuhan lain dalam bidang politik, karena seperti kita lihat keadilan itu juga sudah tidak pernah lagi ya ada ada wujudnya. Maka inilah sebagian dari teguran Sang Pencipta kepada kita sebagai umat manusia untuk memperbaiki apapun itu yang menjadi menjadi
dasar ya, dasar hukum maupun karena ketika seseorang sudah menciptakan suatu hukum yang tertulis terhadap peraturan dan undang-undang di masyarakat, maka di situ juga alam semesta akan mensupport dan juga mendukung ya hukum tersebut. Tapi ketika hukum itu dilanggar, maka alam semesta juga akan berkecamuk dan marah. Inilah yang membuat adanya bencana-bencana alam yang sangat mengerikan yang terjadi. Kalau kita sadar sebagai manusianya, maka kita perbaiki diri. Kuncinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke jalan Allah. Untuk ramalan perceraian di kalangan artis seperti apa? Untuk ramalan perceraian di kalangan artis di tahun 2025, aku melihat di sini akan ada beberapa orang artis yang akan bercerai ya. Di sini kita lihat akan adanya beberapa, kita lihat ya, seorang artis pemain sinetron, dan juga di sini sudah cukup lama, inisialnya adalah D, ada A, ada C. Kemudian artis baru-baru juga yang baru menikah itu juga akan ada yang bercerai, R, S, kemudian T, kemudian A, kemudian ada apa ini, kok sama-sama K. Nah, untuk artis yang tertangkap narkoba atau bahkan yang meninggal gimana? Untuk artis kayaknya kemarin baru ketangkep ya, inisial yang kemarin ya. Itu nanti akan ada rentetannya, dari situ ada beberapa artis juga yang akan tertangkap. Itu ada di kalangannya R, kemudian S. Inisial S ini sebenarnya lagi gencer-gencernya, tapi mungkin masih penyidikan ya, lagi diselidiki. Kemudian ada K, ada T, agak lumayan rentetannya, ada J, I, ada H, T. Kalau untuk artis yang meninggal, Untuk artis yang meninggal, ini akan ada artis lama yang meninggal, inisialnya A, K, I, N, E, R. tapi selain itu apalagi yang terjadi sih di dunia artis nantinya yang menghebohkan gitu? Di tahun 2005 akan adanya perselingkuhan. Akan ada perselingkuhan yang akan menghebohkan ya, jagat dunia artis. Kemudian akan ada satu artis yang berkasus terkait dengan kasus narkoba juga yang akan menghebohkan. Kemudian terkait kasus masih dengan apa nih, kaitannya dengan judi online kayaknya nih, aku melihatnya ya, kaitannya dengan judi online. Kemudian kasus ibu dan anak ya, kemudian ada kasus kecelakaan seperti itu. Kemudian adanya kecelakaan kendaraan ini. Nah, ini pesannya seperti apa nih dari KPL? Pesan saya kepada rekan-rekan artis dan juga teman-teman kawan-kawan semuanya,
berhati-hatilah dimanapun kalian berada, tetap perbaiki diri kita. Setiap hari kita belajar, maka tidak ada segala sesuatu hal, kesalahan apapun yang lebih baik selain kita memperbaiki supaya hidup kita diberkahi, diberkati, dan diberikan keselamatan ya. Maka di sini kuncinya adalah kembali lagi kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki ibadahmu, perbaiki juga pergaulanmu, insya Allah kalian tidak akan pernah terlepas dari yang namanya bencana ya. Maka sebaiknya di sini perbaiki diri kita, maka disitulah akan adanya syafaat Allah Subhanahu wa taala. Untuk umat manusia selain itu ada lagi Kalau untuk menghindari bencana, mungkin untuk bukan menghindari sih, untuk pesan pesan kepada seluruh warga plus 62 ya, terutama aku akan memprioritaskan warga plus 62. Sudah sepatutnya kita sebagai manusia untuk mengingat Tuhan kita ya, Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan alam semesta dan isinya. Berbuatlah jujur, jangan ikutin pergaulan yang salah, jangan ikut-ikutan dengan apapun yang salah. Jadilah diri sendiri, jangan menjadi pengikut siapapun, sebab Allah sangat suka dan mencintai orang yang bisa menjadi dirinya sendiri. Jangan pernah iri, sombong, dengki, karena semua itu hanya akan menyesatkan kalian ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dalam berbicara, dalam bergaul, berucap, dan hati-hati dalam dimanapun kalian berada ya, dan harus saling menghormati, itu kuncinya.